Ada yang bilang nanti ada kepala menggelinding, ada kuntilanak, ada bocah main tenis, dan lain-lain. Assalamualaikum Sobat HCR. Selamat datang di channel Rama Atmaja Story Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video ini saya akan bercerita tentang Anti, sang cucu dukun santet, bagian ketiga, susuk dan karma. Untuk versi treatnya akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi video. Namun sebelum lanjut cerita berdasarkan kisah nyata ini, silakan subscribe dulu channel Rama Atmaja Story Official. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap cerita kisah nyata kami lainnya. Lantas seperti apa ceritanya? Selamat menyimak. Sekitar pukul 2 dini hari, Anti baru pulang kerja bersama yang lain menggunakan mobil jemputan, seperti biasanya. Karena lelah yang teramat, Anti memutuskan langsung tidur tanpa mencuci muka terlebih dahulu. Belum sempat ia pejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara bola tenis yang seakan-akan dipantulkan ke dinding kamar, sekitar 3 kali lalu menghilang. Keringat dingin keluar begitu saja. Anti merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan. Hawa kamar terasa panas meskipun AC ia nyalakan dengan suhu rendah sekalipun. Dengan ketakutan yang teramat, Anti bersusah payah memejamkan matanya yang seakan-akan penasaran ingin membuka selimut yang menutupi seluruh badannya. Seperti ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu. Entah jam berapa terlelap, ketika Anti bangun sudah ada Mbok Sukmo yang sedang membersihkan kamarnya. Mbok Sukmo bertanya, "Apakah semalam kau baik saja?" Seakan-akan dia tahu ada apa dengan kamar ini. "Tidak apa-apa," Anti menjawab ragu, meskipun penasaran dengan kamarnya. Sekitar pukul 9 pagi, Anti memutuskan untuk melihat ke belakang mes, dan ternyata di sana adalah lapangan tenis. Mungkinkah ada yang bermain tenis, tapi tidak mungkin sepagi itu. Anti meminta teman-teman untuk tinggal satu kamar dengannya, tetapi tidak ada yang berani. Ada yang bilang nanti ada kepala menggelinding, ada kuntilanak, ada bocah main tenis, dan lain-lain. Akan tetapi Pak Doyok menyarankan agar Anti tetap tenang di kamar mesnya. Memang di kamar itu sedikit mistis, tapi masalah kerjaan dan uang ia bakal selalu beruntung. Ada takut, ada senang juga. Mau mencari kamar lain sudah penuh. Mau mencari kos tapi buat apa kalau tinggal di mes lebih irit. Semakin hari gangguan demi gangguan ia rasakan, mulai dari suara pantulan bola, anak-anak bermain, dan ketukan pintu. Awalnya biasa-biasa saja karena Anti mungkin sudah terbiasa dengan suara-suara seperti itu. Memang benar kerjaannya selalu lancar tanpa halangan, karena kebetulan ia dapat shift malam bagian diskotik bukan di karaoke. Anti santai-santai sejenak sebelum ia mandi dan berangkat kerja. Tapi entah kenapa hari itu begitu sepi di dalam mes karena hampir 80% penghuninya shift siang. Ketika sedang asik menonton TV, tiba-tiba tercium bau dupa yang teramat pekat di kamarnya.
Dengan rasa takut dan merinding, ia mencari sumber bau. Akan tetapi setelah ia cari, tidak ada sesiapapun yang sedang membakar dupa. Yang lainnya ada yang sedang tidur, bahkan Pak Doyok sedang keluar untuk membeli makanan. Anti kerja di kota M awal tahun 2014 setelah kejadian di kota S. Sekitar bulan Mei 2014, ia kenal dengan laki-laki, namanya Koh Dery. Dia sudah beristri, tapi selalu berpihak padanya karena susuk pemikat yang Anti miliki. Tapi di sisi lain ada juga temannya yang menyukai Koh Dery dan berusaha mengambil dia dari Anti. Untuk susuk sendiri, nama susuknya Susuk Nyi Blorong. Dan sosok itu selalu mengikuti Anti di belakang sambil menari menggunakan selendang berwarna hijau. Pada bulan Agustus 2014, tidak sengaja memakan sate telur langsung dari tusuknya, karena ia pikir mungkin dulu yang dimaksud adalah sate daging. Setelah itu badannya terasa gatal dan panas, muncul banyak bintik merah bernanah. Jadi laki-laki itu tahu segala masa lalu Anti dan dia mau terima Anti apa adanya. Dia jugalah yang membuat Anti menyudahi kegilaan tersebut. Bulan Agustus itu Anti sudah kenal sama laki-laki yang sekarang jadi suaminya dan dia paham kalau Anti pakai susuk pemikat. Sengaja ia memberikan sate telur biar susuknya hilang karena dia mau menikahi Anti. Setelah tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah dan wajahnya penuh luka akibat garukan kuku, cowoknya membawa Anti ke rumah salah satu orang tua yang dikenal sebagai Eyang Bidari. Anti dimandikan, entah air apa yang membuat tubuhnya panas dan terasa ada yang dipaksa keluar. Ternyata Eyang Bidari saat itu mau mengambil susuk yang Anti pasang di kening dan di dagu. Saat proses pelepasan susuk, Anti selalu dihantui oleh bayangan-bayangan wanita yang selalu mengetuk pintu di tengah malam. Setelah hampir seminggu bolak-balik di kota M, kota P, akhirnya susuk itu lepas dan tubuhnya mulai membaik. Masalah susuk selesai dan tepat di hari ulang tahunnya, sang cowok melamar Anti. Tanpa sepengetahuan dia, Anti kembali memasang susuk di pipi yang masih melekat sampai sekarang. Bulan Mei 2015, keduanya menikah, tapi seakan-akan karma masa lalu selalu mengikutinya. 3 kali hamil selalu keguguran dan setiap minta bantuan orang terdahulu, jawabannya selalu sama. Pertanggungjawaban masa lalu. Hingga akhirnya setelah genap 5 tahun menikah, mereka memperbaiki segalanya dan alhamdulillah sekarang sudah hamil 3 bulan. Untuk kakek sendiri saat beliau meninggal, Anti sudah menikah. Meninggal karena sakit, bukan karena hal lain. Sepeninggal kakek, semua yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu dimusnahkan, bahkan rumahnya dirobohkan. Akhir dari cerita, Anti sudah susah dihubungi. Awal 2021 ia sakit. 27 November 2021, Anti bisa dihubungi dan saya tanya tentang kehamilannya, tapi janinnya kembali hilang dalam kandungan. Malam itu masih ada, dielus-elus sama suamiku. Pas agak malam sekitar jam 3-an, perutku kram. Paginya, perut aku sudah kosong, jelas Anti via pesan singkat. Anti sudah membuang susuknya dan dia sudah berobat ke sana kemari agar bisa hamil serta punya anak. Tetapi jawaban orang pintar yang dia datangi selalu berbeda. Ada yang bilang karena campur tangan mantan kekasihnya. Ada pula yang bilang ini dan itu. Semua mempunyai persepsi berbeda.
Namun ada juga yang bilang kalau anti merusak sesuatu. Sekian untuk cerita Anti Sang Cucu Dukun Santet bagian terakhir, Susuk dan Karma. Sampai jumpa di cerita menegangkan kami lainnya. Jika suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.